Dan kedua perempuan itu menyaksikan lahirnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dan pada saat itu pun Ibunda Aminah ditemani oleh 4 orang wanita. Dan pada saat itu pun Aminah berkata pada 4 orang wanita itu, anak yang kukandung ini bukan sekedar anak biasa. Aku tidak merasakan sakit ataupun berat pada perutku saat mengandung anak ini. Tidak seperti orang-orang pada biasanya yang sedang mengandung, merasakan sakit pada perutnya, merasakan berat pada perutnya. Ibu-ibu kan tos ngandung, kumaha rasana? Jadi, nah Bu Siti Aminah alamin, hadaratul mukarramin wal mutarumin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmi ini, majelis yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tak lupa salawat serta salam dan rasa mahabbah mari kita panjatkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada alimil ulama, para kiai, para ustadz yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu bapak sekalian yang hadir di majelis ini, yang saya hormati, yang saya hargai. Dan tak lupa kepada syekhi yang telah mengajarkan saya di ma'had ini, allazi lam yuzkaru ta'ziman wa takriman lahu. Ibu-ibu damang, bapak-bapak damang. Mungkin ibu bapak sadaya noya di tempat-tempatan dia sering ngadangu hadis tentang riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah sudah ada rasa cinta ibu-ibu dan bapak-bapak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu cinta ke baginda Rasul? Bapak-bapak cinta ke baginda Rasul? Alhamdulillah. Sebab Rasul pernah berkata, man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa saja orangnya, ibu-ibu atau bapak-bapak, jomblo atau tidak jomblo, perempuan atau laki-laki, yang punya hutang dan tidak punya hutang, karena bukti mereka akan bersamaku nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, Syekhi pernah berkata, bila kita cinta kepada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita bakal tahu semua tentang hal yang kita cintai, tentang kesukaannya, tentang tanggal lahirnya, dan lain-lainnya, semua yang tentang kita cintai. Pertanyaannya, bila ibu-ibu dan bapak-bapak sudah cinta kepada baginda Rasul, tanggal berapa Kanjeng Rasul lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kanjeng Rasul lahir pada hari Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, dan bertepatan pada 20 April 570 Masehi. Dan tepatnya juga 50 hari sebelum Raja Abraha yang membawa pasukan gajahnya dari Yaman sana untuk menghancurkan Mekah. Nah, kapungkur pada saat itu Ibunda Siti Aminah saat melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh dua perempuan ahli surga, dua perempuan penunggu surga, dua perempuan yang kelak nanti menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Seperti Imam Al-Barjanji menulis dalam kitabnya Hadara Ummahu Lailatal Maulidihi Finaswatil Hadarata Kudsiyah. Dan pada saat itu, pada saat Sayyidatuna Aminah melahirkan, beliau ditemani oleh dua perempuan ahli surga, dua perempuan yang sangat mulia derajatnya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kedua perempuan itu menyaksikan lahirnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dan pada saat itu pun Ibunda Aminah ditemani oleh 4 orang wanita. Dan pada saat itu pun Aminah berkata pada 4 orang wanita itu, anak yang kukandung ini bukan sekedar anak biasa. Aku tidak merasakan sakit ataupun berat pada perutku saat mengandung anak ini. Tidak seperti orang-orang pada biasanya yang sedang mengandung, merasakan sakit pada perutnya, merasakan berat pada perutnya. Ibu-ibu kantos ngandung, kumaha rasana? Nah, Siti Aminah mah tengah rasakeun rasa sakit eta, rasa berat eta. Nah, sami sedang Kanjeng Rasul di dalam kandungan ibuna ge terus ngaberatkeun kana ibuna. Hoyong nyusahkeun ibundana. Dan Sayyidatuna Fatimah berkata, pada saat malam sebelum aku tertidur, dari perutku keluar cahaya yang begitu terang menembus ke langit. Aku yakin anak yang kukandung ini bukan sekedar anak biasa. Dan pada saat itu, pada proses keluarnya Kanjeng Rasul dari rahim ibunya, salah satu dari 4 orang wanita itu yaitu Fatimah, ibunda dari Nuaiman, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Nuaiman adalah sahabat Rasul yang ada sejak Rasul kecil. Nuaiman adalah seorang pemabuk, seorang yang jarang ibadah. Tapi Rasul berkata pada Nuaiman, ya Nuaiman, kelak nanti engkau bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertawa. Sebab apa? Padahal Nuaiman tukang pemabuk, jarang sholat, jarang ibadah. Nuaiman hanya punya satu amalan, yaitu membuat tertawa Kanjeng Rasulullah SAW. Ia selalu membuat bahagia Kanjeng Rasul, sampai Rasul tertawa terbahak-bahak oleh tingkahnya. Rasul pun berkata, engkau nanti bersamaku di surga, akan selalu bersamaku di surga, dan kau dalam keadaan bahagia nanti pun di sana. Alhamdulillah. Kembali lagi kepada Fatimah. Pada saat baginda Rasul keluar dari rahim ibunya, Fatimah melihat cahaya yang begitu terang sehingga tidak terlihat apapun di rumah itu. Bersamaan dengan kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, ia berlari dari rumahnya ke rumahnya Siti Aminah, berlari dengan rasa bahagia dan berteriak, cucuku, cucuku. Alhamdulillah, cucuku. Begitu bahagianya Abdul Muttalib akan mendapatkan seorang cucu. Dan saat ia berlari, ia melihat dari rumah Siti Aminah keluar cahaya yang begitu terang menembus langit. Dan pada saat itu cahaya keluar itu pada saat Kanjeng Rasul keluar dari rahim ibunya. Dan Kanjeng Rasul keluar pada rahim ibunya sudah dalam keadaan mata bercelah, badan bersih, dan sudah dalam keadaan berkhitan. Dan salah satu yang menunjukkan keagungan Rasulullah SAW yaitu saat ia keluar dari rahim ibunya, salah satu tangannya menunjuk ke atas langit. Alhamdulillah. Salah satu keagungan Rasul saat keluar dari rahim ibunya, menunjukkan salah satu tangannya ke atas langit, menunjukkan bahwa derajatnya kelak nanti akan menjulang tinggi pada masanya. Dan bagaimana kita tidak cinta kepada baginda Nabi Muhammad, salah satu Rasulullah, salah satu Nabi yang begitu tampan dan dermawan. Diibaratkan Allah mengkalkulasikan ketampanan itu 100% di dunia ini, yang Allah bagi menjadi 3 bagian, yaitu 50%, 25%, dan 25%. Seperti yang ditulis dalam kitab Al-Barjanji, Asraqal badru alaina fatafan minhul buduru mislahus nikmaru aina qatu ya wajhal sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
cahayamu ya Rasulullah. Begitu terang sampai tidak bisa aku melihat apapun. Engkau bagaikan matahari dan bagaikan bulan purnama di tanggal 14. Engkau bagikan iksir yang menunjukkan aku kepada jalan kebaikan. Masya. Begitu tampan, junjunan orang sadaya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi nu Allah bagikan ka baginda Nabi Muhammad SAW 50% ketampanana, hanya dibukakan 1% hijabna. Maka seueur nu apa nu berbicara bahwa Nabi tertampan yaitu kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Allah membukakan 25% ketampanan yang diberikan kepada baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Dibukakan semua hijabnya, sehingga diriwayatkan pada saat itu ada sekumpulan wanita yang sedang memotong sayur hingga terpotong dengan jari-jarinya. Sebab apa? Sebab melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, 50% hanya dibuka 1% ketampanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 40 dan 49%-nya kelak nanti dibuka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari 1% ketampanan Kanjeng Rasul yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, siapapun yang melihat wajahnya Kanjeng Rasul, yang ada masalah, yang sedang sakit, apapun sakitnya, apapun masalahnya, dengan melihat wajahnya Kanjeng Rasul yang begitu tampan, hilang semuanya. Masya. Dan 25% yang terakhir Allah bagikan kepada seluruh hamba-hambanya di dunia ini, termasuk bapak-bapak, termasuk tumbuhan, termasuk hewan. Alhamdulillah. Termasuk hewan. Tapi wayahna kaajengan mah persenana lada seueur. Alhamdulillah. Nah, kurang lengkap bila kita cinta tidak adanya perjuangan seperti yang ditunjukkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Syekhi pernah berkata, diriwayatkan dalam satu riwayat, pada saat itu Kanjeng Rasul sedang sholat, maka dari sahabat Rasul, semua sahabat Rasul mendengarkan dari perut Rasul terdengar suatu batu yang berhantaman. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, suara apa itu yang terdengar dari perutmu ya Rasulullah? Maka Rasul langsung mengangkat jubahnya dan terlihatlah badan Rasul yang begitu kurus. Badan Rasul yang begitu kurus sehingga terlihat tulang-tulang di badannya, dan diikat oleh sorban di bagian perutnya dan dimasukkan batu-batu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bercerita pada kami bahwa engkau kekurangan makanan, bahwa engkau kelaparan? Ya Rasulullah, kami sangat sedih melihat keadaanmu seperti ini ya Rasulullah. Tapi apa yang dijawab Rasulullah? Ya sahabi, aku tahu jika aku meminta padamu, kalian pasti memberikan apa yang kalian punya, semua yang kalian punya. Bahkan dengan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung mengabulnya apapun yang aku mau. Tapi aku melakukan ini demi umatku nanti kelak di akhir zaman. Aku tidak mau merasakan nikmat sekarang. Aku lebih baik merasakan pedih, tidak merasakan nikmat untuk umatku nanti kelak di akhir zaman. Dan pada saat wafatnya pun Rasulullah SAW, dia masih memperjuangkan umat-umatnya di akhir zaman. Seperti apa contohnya? Pada saat Rasul mengalami sakaratul maut, padahal Rasul sudah dikurangi 70 kali rasa sakitnya, tapi Rasul berkata pada malaikat, ya Israel, apa ini ya Israel? Sakit sekali Israel. Apa ini yang dirasakan umat-umatku nanti di akhir zaman? Begitu besar perjuangan Rasul, sampai sakaratul maut pun dia masih memikirkan ummati. Tapi apa yang kita balaskan untuk Rasul? Dengan acara inilah kita membalaskan cintanya Rasul kepada kita.
dengan ada acaranya Maulid Nabi baginda Nabi besar Muhammad, dengan kita menunjukkan rasa cintanya bersolawat marhaba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu contoh perjuangan Rasul yang lain, pada kelak nanti umat-umatnya telah masuk ke surga, Rasul masih diam di pintu surga. Untuk apa? Untuk menunggu umat-umatnya. Ia tidak mau salah satu umatnya tertinggal. Ia tidak mau salah satu umatnya masuk ke neraka. Maka diceritakanlah bahwa Rasul pada saat itu masuk ke dalam neraka, dari neraka yang pertama sampai ke akhir. Untuk apa? Mencari umatnya. Umatnya. Ia tidak mau, dia tidak ridho bahwa salah satu umatnya yang cinta kepadanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita balaslah rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan rasa mahabbah kita kepada baginda, bersolawat kepada baginda. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana nu hadir di majelis ieu nu rela ninggalkeun waktuna, waktu pentingna demi ngagungkeun baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan ibu sadaya bapak sadaya kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sing dijantengkeun umat anu leres-leres ka baginda. Amin. Sareng sing tiasa bareng ke di surgana Allah sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, salah satu perjuangan Rasul pada masa hidupnya, pada saat wafatnya, bahkan kelak nanti di alam surga, di alam neraka, beliau masih memikirkan umatnya. Nah, salah satu amanat Rasul yang disampaikan kepada sahabat, tapi bukan untuk sahabat, untuk umat-umatnya sekarang. Apa yang dipesankan oleh Rasul? Ya sahabi, ingatlah amanatku ini. Jangan pernah engkau tinggalkan sholat, dan beribadahlah dengan ikhlas, hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, siap menjalankan amanat Rasul? Ibu-ibu siap? Bapak-bapak siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis ieu singkat syafaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng urang kempel di majelis sing tiasa babarengan oge sareng guru urang, sareng alimil ulama, sareng jalma-jalma nu cinta ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakitu nu tiasa dipikahatur ku sim kuring. Salah siji riwayat nu kapenna ku abi di saat abi ngaos sareng guru-guru abi anu mulia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak kurang bagus, kata-kata yang kurang berkenan. Abi santri lain wali, mudah-mudahan jadi kiai nu idaman para istri. Jika ada sumur di ladang, bolehlah ikut mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah panggil saya kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngemplong tos tampil. Oh dik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah salah satu santri putra di Majelis Talim Al-Mahabbah. Putra 5 huruf PUTRA, singkatan P pemuda tampanan rupawan, U urusan akhirat dia utamakan, T taat dan patuh kepada orang tua, R rajin sholat dan puasa, A ayo siapa yang mau jadi pacarnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik.